Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Damar Saputro dengan NIM 202111341. Saya dari kampus UIN Raden Mas Said dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 5I. Di sini saya akan mereview buku tentang hukum acara peradilan agama yang ditulis oleh Abdullah Triwahyudi, yang dimana buku ini disusun guna untuk menambah khazanah dunia kepustakaan yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang menaruh perhatian besar pada peradilan agama di Indonesia. Dapat dibaca di belakang buku ini ya. Nah, di sini saya akan mengupas secara singkat buku hukum acara peradilan agama yang terdiri dari 9 bab. Bab pertama berisikan tentang lembaga peradilan di Indonesia, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Dan bab kedua berisikan tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama, yang di dalamnya terdapat pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Dan selanjutnya bab ketiga yaitu tahap persiapan, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang yang pertama permohonan dan gugatan, yang kedua kewenangan relatif, yang ketiga kewenangan absolut, yang keempat kewenangan absolut peradilan agama di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dan yang kelima pilihan hukum dalam perkara warisan dicabut. Yang selanjutnya yang keenam kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik antar orang Islam dengan non-Islam. Yang ketujuh pihak-pihak dalam perkara, dan yang terakhir kuasa. Selanjutnya bab 4 tentang tahap pembuatan gugatan dan permohonan, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang pembuatan gugatan dan permohonan. Yang kedua putusan serta-merta, yang ketiga gugatan provisional, yang keempat sita jaminan, dan yang terakhir kumulasi gugatan. Selanjutnya bab 5 tentang tahap pendaftaran gugatan atau permohonan, yang di dalamnya terdapat beberapa materi. Yang pertama pendaftaran gugatan atau permohonan, yang kedua penetapan majelis hakim, yang ketiga penetapan hari sidang, dan yang keempat pemanggilan para pihak. Selanjutnya bab ke-6 tentang tahap pemeriksaan perkara gugatan. Yang pertama yang mungkin terjadi pada sidang pertama, dan yang kedua proses pemeriksaan perkara. Selanjutnya bab ke-7 yaitu tentang pembuktian, di mana di dalamnya terdapat pembahasan tentang yang pertama bukti surat, yang kedua bukti saksi, yang ketiga persangkaan, dan yang keempat pengakuan, dan yang terakhir sumpah. Selanjutnya bab 8 tentang upaya hukum, yang di dalamnya terdapat pembahasan yang pertama upaya hukum biasa, yang di dalamnya terdapat upaya hukum verzet, banding, dan kasasi. Dan yang kedua upaya hukum luar biasa, yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga atau der den verzet. Dan yang terakhir bab ke-9 tentang pelaksanaan putusan. Selanjutnya saya akan membahas dari mulai bab pertama tentang lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak masa reformasi, yang diawali dengan TAP MPR RI nomor 10/MPR/1999 tentang pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara, menuntut adanya pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.
Nah, sejak adanya TAP MPR tersebut, peraturan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yaitu UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dan selanjutnya kekuasaan kehakiman di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang semula dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Nah, Mahkamah Agung itu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24 dan pasal 24A ayat 1 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman serta UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam undang-undang ini mengatur tentang kedudukan susunan kekuasaan dan hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Selanjutnya Mahkamah Konstitusi yaitu merupakan lembaga negara baru sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu bab 2 tentang pengertian dan sumber hukum acara peradilan agama. Pengertian hukum acara adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana beracara di depan persidangan pengadilan. Sumber hukum acara peradilan agama yaitu yang pertama hukum acara yang secara khusus diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan-perubahannya. Pasal 54 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama menyatakan hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Bab selanjutnya mengenai tentang tahapan persiapan. Di dalam tahapan persiapan yang dibahas pertama kali yaitu permohonan dan gugatan. Permohonan adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang saling bersengketa. Gugatan adalah suatu perkara yang terdapat sengketa antara dua belah pihak. Selanjutnya, kewenangan relatif. Yang dimaksud dengan kewenangan relatif adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan peradilan agama. Misalnya, antar pengadilan agama Bandung dengan pengadilan agama Bogor. Selanjutnya, kewenangan absolut peradilan agama di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Bahwa dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam, UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh diatur tentang adanya pengadilan khusus yang dilakukan peradilan agama yang berlaku di Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang mempunyai kewenangan yang lebih luas meliputi ahwalus syahsiyah
dan muamalah, dan juga jinayah yang berdasarkan dengan syariat Islam yang diatur dalam Qonun Aceh. Yang selanjutnya yaitu pilihan hukum dalam perkara warisan dicabut. Dengan dirubahnya UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama menjadi UU nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Kalimat yang terdapat dalam penjelasan UU nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus. Yang selanjutnya, kewenangan mengadili tidak meliputi sengketa hak milik antar orang Islam dengan non-Islam. Apabila terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara yang menjadikan kewenangan peradilan agama mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara. Yang selanjutnya yaitu pihak-pihak dalam perkara. Yang pertama, pihak-pihak yang berperkara. Setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat menjadi pihak dalam berperkara di pengadilan. Jadi setiap orang itu memiliki hak di dalam pengadilan berperkara. Yang selanjutnya yaitu kuasa. Pihak yang berperkara di pengadilan dapat menghadapi dan menghadiri pemeriksaan persidangan sendiri atau mewakilkan kepada orang lain untuk menghadiri persidangan di pengadilan. Pemberian kuasa kepada orang lain untuk menghadiri persidangan dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Jadi kuasa di dalam sebuah pengadilan itu dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya bab keempat tentang tahapan pembuatan gugatan dan permohonan. Yang pertama, pembuatan gugatan dan permohonan. Permohonan atau gugatan pada prinsipnya secara tertulis. Namun kalau para pihak tidak bisa membaca ataupun menulis, maka dapat diajukan secara lisan ke ketua pengadilan agama atau dilimpahkan kepada hakim untuk disusun permohonan atau gugatan, kemudian dibacakan dan diterangkan maksud dan isinya kepada pihak, kemudian ditangani oleh ketua pengadilan agama atau hakim yang ditunjuk. Permohonan atau gugatan yang dibuat sendiri oleh yang bersangkutan ditandatangani oleh yang bersangkutan, dan permohonan atau gugatan yang dibuat oleh kuasa ditandatangani oleh kuasanya. Membuat permohonan pada dasarnya memuat identitas pemohon, uraian kejadian atau posita, dan permohonan atau petitum. Yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak ini meliputi nama, alamat, umur, pekerjaan, agama, dan kewarganegaraan. Yang kedua, uraian kejadian atau posita. Berisi tentang uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi adanya sengketa yang terjadi dan hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan. Selanjutnya, permohonan atau petitum. Petitum atau tuntutan berisi rincian apa saja yang diminta dan diharapkan penggugat untuk dinyatakan dalam putusan penetapan kepada para pihak, terutama pihak tergugat putusan perkara. Selanjutnya, bab kelima tentang tahap pendaftaran gugatan atau permohonan. Yang pertama, pendaftaran gugatan atau permohonan. Permohonan atau gugatan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dengan membayar panjar biaya perkara. Sesuai dengan asas hukum acara peradilan agama, berperkara harus dengan biaya. Dalam hukum acara peradilan agama, sepanjang mengenai perkara perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Biaya perkara meliputi biaya kepanitraan
dan biaya materai. Yang kedua, biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah. Yang ketiga yaitu biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan lain yang diperlukan pengadilan. Dan yang terakhir yaitu biaya panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain. Selanjutnya, penetapan majelis hakim. Perkara yang telah terdaftar di pengadilan agama oleh panitera disampaikan kepada ketua pengadilan agama untuk dapat menunjuk majelis hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dengan suatu penetapan yang disebut penetapan majelis hakim atau PMH, yang terdiri 1 orang hakim sebagai ketua majelis dan 2 orang hakim sebagai hakim anggota serta panitera sidang. Apabila belum ditetapkan panitera sidang yang ditunjuk, ketua majelis hakim dapat menunjuk panitera sidang sendiri. Setelah ada penetapan majelis hakim, ketua pengadilan agama menyampaikan berkas perkara kepada hakim yang ditunjuk melalui panitera pengadilan. Yang selanjutnya, penetapan hari sidang. Ketua majelis yang ditunjuk setelah menerima penetapan penunjukan majelis hakim atau PMH segera menentukan penetapan hari sidang. Berdasarkan penetapan hari sidang itu, panitera sidang melakukan panggilan para pihak dibantu oleh jurusita atau jurusita pengganti. Penetapan hari sidang disesuaikan dengan kondisi para pihak yang dipanggil berdasarkan jauh tidaknya lokasi tempat tinggalnya. Penetapan hari sidang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi pihak yang berada di wilayah Indonesia dan diketahui tempat tinggalnya dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan. Dan yang kedua, bagi yang berada di luar negeri selambat-lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftarkan. Selanjutnya, bagi yang tidak diketahui tempat tinggalnya dilakukan paling lambat 4 bulan sejak perkara didaftarkan. Selanjutnya, tentang pemanggilan para pihak. Pemanggilan para pihak harus dilakukan secara resmi. Pemanggilan secara patut dan resmi adalah sebagai berikut yang diatur dalam pasal 26 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979. Yang selanjutnya tentang tahapan pemeriksaan perkara. Yang pertama yaitu yang mungkin terjadi pada sidang pertama. Sidang pertama ditetapkan oleh majelis yang tertera dalam penetapan hari sidang, atau bisa diartikan sebagai sidang yang dimulai pertama kali sesuai dengan surat panggilan yang diberikan kepada penggugat atau tergugat. Biasanya pemanggilan pihak yang tidak hadir maksimal dilakukan sebanyak 3 kali. Apabila penggugat atau pemohon tidak hadir, maka gugatan dianggap gugur perkaranya. Yang kedua, apabila tergugat atau termohon tidak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan putusan tanpa hadirnya pihak tergugat atau disebut putusan versteg. Yang selanjutnya bisa dibaca sendiri di buku. Yang selanjutnya yaitu tentang proses pemeriksaan perkara yang terdiri dari mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat, eksepsi dan rekonveksi, replik, duplik, pemeriksaan bukti surat, pemeriksaan saksi ahli, pemeriksaan setempat, dan kesimpulan, serta penetapan atau putusan. Yang selanjutnya yaitu bab 7 tentang pembuktian. Pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara. Yang harus dibuktikan dalam sidang adalah segala sesuatu yang didalilkan, disangkal atau ditambah oleh pihak lawan. Yang tidak perlu dibuktikan adalah segala sesuatu yang diakui, dibenarkan, tidak dibantah pihak lawan, segala sesuatu yang dilihat oleh hakim, dan segala sesuatu yang merupakan kebenaran yang bersifat umum. Alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.
Yang pertama, bukti surat. Bukti surat adalah bukti yang berupa tulisan yang berisi keterangan tentang suatu peristiwa, keadaan, atau hal-hal tertentu. Yang kedua yaitu bukti saksi, yaitu adalah orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui sendiri suatu peristiwa. Yang selanjutnya itu persangkaan. Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau majelis hakim terhadap suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa yang belum terang kenyataannya. Dengan kata lain, persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang sudah terbukti ke arah peristiwa yang belum terbukti. Yang selanjutnya yaitu pengakuan. Pengakuan terhadap suatu peristiwa yang didalilkan dianggap telah terbukti adanya peristiwa yang didalilkan tersebut. Ada dua macam sebagai berikut pengakuan, yaitu pertama pengakuan di depan sidang, yang kedua pengakuan di luar sidang. Yaitu hanya dua itu, pengakuan di depan sidang dan pengakuan di luar sidang. Selanjutnya yaitu bab ke-8 tentang upaya hukum. Upaya hukum bagi para pihak yang berperkara untuk menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Upaya hukum dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah upaya hukum atas putusan atau penetapan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa menunda sifat atau menangguhkan adanya pelaksanaan putusan kecuali jika terdapat putusan serta-merta atau putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun adanya upaya hukum farzat banding maupun saksi kasasi. Yang kedua yaitu tentang upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa adalah upaya hukum atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa biasanya tidak menunda atau menangguhkan pelaksanaan putusan atau eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga. Yang selanjutnya bab ke-9 tentang pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terakhir dari proses perkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan pelaksanaan putusan. Namun, tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap dapat dilaksanakan. Putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang bersifat kondemnatoir atau putusan yang bersifat menghukum para pihak. Ya, begitulah review buku dari Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Abdullah Triwahyudi, dan semoga dengan buku ini semua masyarakat menaruh perhatian besar kepada peradilan agama di Indonesia saat ini, dan semoga dengan adanya review buku tentang buku Hukum Acara Peradilan Agama dapat memudahkan para penonton untuk bisa memahami dan mencerna secara singkat tentang buku ini. Sekian review buku dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.